Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anugrah Setiandini dengan NIM 2023 Saya Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini saya akan memenuhi UTS Tafsir Tarbawi. Ayat pertama, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Menafsirkan, para ulama menjelaskan bahwa basmalah yang diturunkan pada awal setiap surat untuk menunjukkan kepada para hamba bahwa yang diturunkan Allah dalam surat tersebut adalah kebenaran, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin akan memberikan segala janji dan kebaikan yang akan Allah sampaikan di dalam surat tersebut. Ayat kedua, yaitu segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Menafsirkan, menunjukkan rasa syukur yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan yang tidak terhitung jumlahnya. Ayat ketiga, yaitu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim termasuk Asmaul Husna yang diambil dari kata rahmat yang artinya kasih sayang. Ar-Rahim maknanya Allah memiliki kasih sayang kepada seluruh makhluknya ketika di dunia. Sedangkan Ar-Rahim maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kasih sayang kepada orang-orang yang beriman ketika di hari akhirat. Ayat keempat, yaitu yang menguasai di hari pembalasan. Allah menafsirkan adalah hari pembalasan yang seorang tidak mampu menolong orang lain sedikit pun. Semua urusan dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kelima, yaitu hanya kepadamu kami beribadah, yang menafsirkan adalah hanya kepadamu kami bertauhid, hanya kepadamu kami takut, dan hanya kepadamu kami berharap, dan tidak kepada selainmu. Dan ayat keenam, yaitu tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Menafsirkan adalah berikan bimbingan kepada kami jalan yang lurus. Dan yang ayat ketujuh, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Menafsirkan, yaitu permohonan umat muslim kepada Allah untuk memberikan petunjuk agar dapat mengikuti jalan kebaikan dan keselamatan yang telah diberikan olehnya. Al-Isra ayat 27 yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap kedua dengan penuh kasih sayang dan mengucapkan, wahai Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika mendidik aku pada waktu kecil. Ini menafsirkan kerendahan hati, tawadu, di mana anak diajarkan untuk menghormati orang tua dan tidak bersikap sombong meskipun telah sukses atau memiliki ilmu tinggi. Selanjutnya surah Al-Syu'ara ayat 18 yang artinya, Fir'aun berkata, bukanlah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih anak-anak, dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu. Menafsirkan, ayat ini menceritakan bahwa Fir'aun mengingatkan Nabi Musa tentang masa kecilnya diasuh di istana Fir'aun. Meskipun konteks Fir'aun negatif, mengakuinya menunjukkan bahwa pendidikan dan pengasuhan anak sejak kecil memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan pribadi, moral, dan akhlak. Al-Alaq, arti surah pertama, yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Tafsirnya, yaitu kalimat tersebut adalah menjadi suatu kebiasaan masyarakat Arab sejak jahiliyah yang meningkatkan pekerjaan dengan nama sesuatu yang mereka agungkan, yakni
diri Allah Subhanahu wa taala. Ayat kedua yaitu Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kata al-alaq dalam kamus bahasa Arab menunjukkan artinya segumpal darah, serta ada juga yang menyatakan bahwa al-alaq adalah sesuatu yang tergantung di dinding rahim. Dalam hal ini al-alaq juga diartikan sebagai sifat manusia sebagai makhluk sosial, yaitu manusia yang tidak dapat hidup sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Ayat ketiga yaitu bacalah dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah. Tafsirnya yaitu menjelaskan tentang janji Allah Subhanahu wa taala atas manfaat yang diperoleh dari membacanya. Ayat keempat yaitu yang artinya yang mengejar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang telah diketahuinya. Tafsirnya yaitu pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memperkenalkan dari sebagai zat yang maha kuasa, maha mengetahui dan maha pemurah, yang menunjukkan bahwa pengetahuannya akan meliputi segala sesuatu. Sedangkan dalam kata karam memurahkannya tidak terbatas, kemurahannya tidak terbatas. Selanjutnya itu ayat kelima yang artinya Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Artinya ayat ini penafsirannya ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sumber ilmu dan telah mengerjakan banyak hal kepada manusia yang sebelumnya tidak mereka ketahui, baik melalui wahyu, tulisan dengan pena maupun secara naruliyah. Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 17-20. Ayat 17 artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan? Ini menafsirkan ayat-ayat ini mendorong manusia untuk melihat ciptaan Allah yang ada di sekelilingnya secara mendalam, bukan hanya sekedar melihat biasa. Ayat 18 yang artinya dan langit bagaimana ia ditingkatkan. Tafsirnya, unta adalah salah satu hewan yang diciptakan dengan sangat unik dan kuat. Begitu juga langit yang ditinggikan tanpa tiang, gunung yang dikokohkan sebagai pasak bumi, dan bumi yang dihamparkan agar manusia bisa hidup di atasnya. Semua ini adalah bukti kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat 19 yang artinya, dan gunung-gunung bagaimana ia diciptakan, ditafsirkan dengan merenungkan ciptaan-ciptaan ini, manusia diharapkan dapat lebih kuat imannya dan menyadari akan kekuasaan Allah. Ayat 20, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Tafsirnya mengamati dan memahami keajaiban alam semesta adalah bentuk ibadah tadabur yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah At-Taubah ayat 122 yang artinya, tidak sepatutnya orang mukmin pergi semua ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi, yaitu tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Jadi tafsir surah tersebut yaitu keutamaan menuntut ilmu dan mengerjakannya sesama. Pahalanya di sisi Allah sama pahalanya di sisi Allah dengan jihad. Begitu banyaknya pahala yang dijanjikan Allah dan Nabi-Nya sebagai motivasi bagi peserta didik dan guru serta mengajar kepada orang lain. Dia akan mendapatkan kebaikan yang sama dengan orang yang melakukannya tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Begitu juga sebaliknya.
surah Ali Imran ayat 138 yang artinya Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ditafsirkan bahwa Al-Quran secara keseluruhan adalah penerangan yang memberi keterangan dan menghilangkan kesangsian serta keraguan bagi manusia. Atau dengan kata lain, ayat ini memberikan informasi tentang keutamaan Al-Quran yang mengungkap adanya hukum-hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Selanjutnya Ali Imran ayat 139 yang artinya janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati. Padahal kamu orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ayat ini menafsirkan membicarakan tentang kelompok pada perang Uhud. Pada perang Uhud mereka tidak meraih kemenangan, bahkan menderita luka dan pembunuhan. Dan dalam perang Badar mereka dengan gemilang meraih kemenangan dan berhasil melawan dan membunuh sekian banyak lawan mereka. Maka itu merupakan bagian dari sunnatullah. Al-Hajj ayat 41 yang artinya itu orang-orang jika kami beri kemantapan hidup di bumi, mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari mungkar. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Menafsirkan para sahabat Nabi yang diusir dari kampung halaman hanya karena mereka meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, itu adalah orang-orang yang jika kami beri kedudukan kepada mereka di bumi dengan menjadi umara, mereka akan menggunakan kekuasaan untuk mengajak umat melaksanakan sholat berjamaah di masjid awal waktu, menunaikan zakat, infak, dan sedekah dengan manajemen yang baik untuk kesejahteraan umat, dan menyuruh berbuat yang makruh kepada seluruh lapisan masyarakat dan mencegah dari yang mungkar dari siapa saja yang mengindikasi melanggar hukum dan menyimpang dari aturan yang berlaku. Dan kepada Allah lah kami segala urusan dan seadil-adilnya menjadi nasib manusia di akhirat. Itulah penafsiran yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.